Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waktafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah taala alaih. Masyarul muslimin wal muslimat, a'azakumullah, di malam ini kita melanjutkan masih dalam Kitabul Buyu', tepatnya pembahasan yang berkaitan dengan al-luqatah wal laqit, berkaitan dengan permasalahan al-luqatah. Luqatah itu artinya barang temuan, wal laqit, laqit itu artinya anak temuan, barang temuan dan anak temuan. Baik, al-luqatah dijelaskan oleh para ulama, definisinya secara bahasa yaitu al-luqatah itu artinya mengambil sesuatu yang terjatuh di tanah di bagian bawah. Ini namanya luqatah. Barang kalau sudah jatuh, tidak tahu kita siapa pemiliknya, ini namanya luqatah secara bahasa. Adapun luqatah secara istilah, itu adalah harta yang hilang dari pemiliknya lalu dipungut oleh orang lain. Harta yang hilang dari pemiliknya didapatkan oleh orang, dipungut oleh orang. Ini secara istilah luqatah. Adapun al-laqit didefinisikan oleh para ulama, al-laqit itu adalah bentuk isim fa'il, tapi dia bermakna isim maf'ul, yaitu anak yang dibuang oleh orang tuanya, atau anak yang hilang tidak diketahui siapa orang tuanya atau nasabnya. Anak dibuang banyak ya. Apakah karena orang tua ini ingin mensucikan dirinya dari dosa zina, akhirnya dia buang anaknya. Udah berusaha untuk mengaborsi anaknya, menggugurkan kandungan, tapi kandungan kuat, kandungan tidak mati, sehingga janin tetap terus berkembang. Ini banyak ya didapati orang menggugurkan kandungan tidak kunjung gugur, karena yang mematikan Allah bukan dia. Ya, lalu dia buang untuk menyembunyikan aib atau hal-hal yang lain, mungkin takut miskin. Banyak orang buang anak takut miskin, dan ini faktor yang paling utama sebenarnya. Sehingga turun ayat yang menjelaskan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum. Ya, Allah katakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jangan khawatir, kami yang memberikan rezeki. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Baik, banyak hal ya yang didapati akhirnya ada orang yang membuang anaknya. Baik, berkaitan dengan masalah luqatah dan laqit, ini masalah yang dibahas dalam Kitabul Buyu'. Kenapa? Karena masalah ini masalah yang berkaitan dengan harta. Masalah yang berkaitan dengan harta. Bagaimana kalau ada barang yang hilang lalu kita dapat, apakah kita langsung miliki barang itu? Kalau dia makanan, apakah langsung kita konsumsi? Kalau dia barang, apakah langsung kita miliki? Demikian pula berkaitan dengan nyawa. Kalau dia adalah manusia, yang hilang itu manusia, kita dapat orang, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu langsung jadi milik kita atau bagaimana ketentuannya? Ini dibahas sama ulama fikih. Baik, kata beliau, wa hiya ala thalathati adrubin. Masalah al-luqatah wal laqit, barang temuan, ini ada 3 jenis. Barang temuan ini ada 3 macam, kata beliau. Yang pertama, barang temuan yang nilainya sedikit. Keumuman orang menganggap itu hal yang kecil. Ini pertama, ada ketentuannya ya, akan dibahas. Yang kedua yaitu barang temuan berupa hewan. Dia bukan barang tapi hewan. Kalau hewan, ulama membagi 2. Kalau dia adalah hewan yang hewan tersebut bisa menjaga dirinya sendiri, ada ketentuan khusus.
dia tidak boleh dimiliki. Atau hewan ini tidak mudah untuk dimangsa oleh binatang buas, maka ini tidak boleh dimiliki. Kalau hilang, biarkan aja hilang sampai dia jumpa dengan tuannya. Yang kedua, yaitu hewan yang hilang, yang hewan ini tidak bisa melindungi dirinya. Kalau yang bisa melindunginya termasuk hewan-hewan yang memiliki fisik yang kuat, semacam unta, kuda. Unta, kuda kalau hilang, jumpa kita dapat unta liar, nggak tahu siapa pemiliknya. Kuda juga nggak tahu siapa pemiliknya, dapat kita nggak boleh kita miliki. Kenapa? Dia kuat dari melindungi dirinya dari mangsa-mangsa hewan lain. Kemudian kalau berkaitan dengan masalah hewan ini adalah hewan yang dikhawatirkan tidak bisa cari makan, maka unta punya penyimpanan air sehingga dia kuat. Ya. Baik. Pembahasan kedua berkaitan dengan masalah hewan yang ditemukan tapi hewan ini tidak bisa melindungi dirinya. Semacam bebek, jumpa bebek kita, dapat bebek satu. Nyasar bebek ke rumah kita, nyasar ayam orang ke rumah kita, nggak tahu milik siapa. Oke, ini boleh untuk dimiliki secara langsung. Kecuali nanti ya beberapa saat kita pelihara di rumah kita, datang tuannya, dia bilang ini punya saya, kembalikan. Selama dia punya indikasi ya, tidak hanya mengaku-mengaku. Dia katakan ini milik saya, ini ada tandanya atau ada indikasinya. Baik, maka kita kembalikan, ini bukan hak kita, itu haknya orang. Kenapa boleh dimiliki? Karena yang pertama, kata ulama, dia nggak bisa melindungi dirinya. Bagaimana kalau dia dimangsa dengan binatang buas? Yang kedua, kalau dia tidak dimiliki segera, siapa yang akan menanggung kehidupannya, makanannya? Macam bebek, bebek mau cari makan di mana dia? Gimana kalau bebek nyasar di hutan, yang ada cuma rumput, pohon, mati dia di situ. Begitu pula ayam. Ayam ini termasuk hewan yang kalau dia hilang, boleh langsung dimiliki. Kenapa? Khawatir kita nanti nggak ada yang memilikinya, akan hilang nyawanya. Ya, tidak ada yang memanfaatkannya. Baik, kemudian yang ketiga atau permasalahan ketiga yaitu barang temuan selain itu. Ya, selain dari yang kecil nilainya atau binatang, ya. Termasuk hal yang besar ya, berarti hal yang besar. Dapat duit 1 koper, isinya 100 juta. Apakah boleh langsung dimiliki atau bagaimana? Dapat kantongan isinya emas, puluhan gram isinya. Berapa duit itu kira-kira? Baik, ini yang kayak begini ada pembahasannya. Baik, yang pertama kita bahas dulu. Apa tadi yang pertama? Ma taqillu qimatuhu, yaitu barang temuan yang jumlah nilainya itu sedikit kecil. Orang anggapnya biasa aja. Kesaut, seperti ada orang yang dapat saut. Saut itu cambuk. Ya, cemeti. Cambuk kan tidak berharga. Berapalah harganya itu nilainya? Dapat dia, mungkin tercecer punya orang atau punya siapa. Ini boleh langsung dimiliki. Warraghif, demikian pula ada yang dapat roti. Tahu roti ya? Mungkin ada yang menjumpai tiba-tiba ada roti di pinggir jalan, masih bagus, tak kotor, terbungkus dengan bungkusnya. Apakah harus diumumkan siapa pemiliknya atau boleh langsung dikonsumsi? Jawabannya boleh. Ya. Baik, masalah-masalah kecil intinya kalau dia benda-benda kecil yang orang menganggapnya tak bernilai. Termasuk jumpa duit 2.000, keluar masjid depan pintu itu ada duit 2.000. Nah, 2.000 kecil, boleh langsung masukkan kantong kita. Ya. Selama memang itu adalah barang yang ditemukan, bukan barang yang dicuri. Kalau dia mencongkel kota infak dapat 2.000, ini kan kecil Ustaz. Itu sengaja namanya. Bukan barang temuan itu barang dipaksa untuk ditemukan. Ya. Baik. Wa nahwihima, demikian pula hal-hal yang lain yang kecil-kecilan. Kalau uang 100.000 kecil atau besar? Hah? Tergantung tempatnya. Kalau kita mendapati uang 100.000 di ranah kita adalah anak SD dan kita dapat di kelas kita, anak-anak SD jajannya berapa lah? 5.000, maka tergolong besar di situ. Tapi kalau dapat di tengah jalan, itu ternilai kecil. Kenapa? Lingkupannya besar dia. Jadi dia ternilai kecil di situ. Paham ya? Baik, jadi ini hal-hal yang kayak begini, bagaimana orang menganggapnya lumrah. Ini kecil atau besar, ini kecil atau besar, begitu. Kalau keumuman orang bilang, wah, uang 2.000, maka ini uang kecil. Nah, ini uang 100.000, tapi saya dapat di jalan raya, di jalan
Petarani sana di jalan raya dia dapat 100.000. Mau sama siapa diumumkan? Nanti dia umumkan semua orang ngaku ini uang saya. Ya kan? Baik, maka yang kayak begini nggak perlu langsung dimanfaatkan, boleh, halal di dalam Islam. Wa yumlaku bila ta'rif, maka kayak begini boleh tanpa diumumkan. Boleh tanpa diumumkan. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Ini dalilnya ini. Kenapa barang kecil itu boleh langsung dimanfaatkan? Dalilnya hadis Anas bin Malik. Bagaimana Anas menceritakan? Anas ini pembantu Nabi. Anas bin Malik dari kecil, 10 tahun sampai usia 20 tahun sama Nabi dia. Kerjanya sama Nabi. Apa kata Anas? Maran Nabi SAW bitamrah fit tariq. Nabi pernah melewati ada kurma tergeletak di jalanan. Kalau tergeletak ya, kurma tersimpan di jalanan gitu. Kurma ini makanan ya, apalagi orang Arab, makanan pokoknya. Kayak kita di jalanan tiba-tiba dapat kantongan isinya beras atau dapat karung isinya beras. Ya begitulah Nabi melewati jalanan tiba-tiba dapat kurma. Maka kata Nabi SAW kepada Anas, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Seandainya aku tidak khawatir bahwa karena itu berasal dari barang sedekah, niscaya aku akan makan. Kata Nabi, sebenarnya aku mau ambil itu karena hukumnya boleh. Kurma bukan jumlah yang banyak, bukan kurma 1 ton, jumpa di jalan pasti ada yang punya ya. Ini kurma sedikit jumlahnya. Kayak kita lah dapat ada tiba-tiba 1 kantong beras mungkin 1 kilo atau 2 kilo, kecil aja nilainya di jalan raya, ruang lingkupnya besar. Orang anggap itu kecil. Tapi Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu Nabi, demikian pula keturunan Nabi, orang-orang yang bernasab dari Nabi Muhammad SAW ini haram menerima sedekah. Maka Nabi mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalaulah sekiranya ya, aku tidak khawatir bahwa karena itu berasal dari sedekah, niscaya aku akan langsung makan itu. Tapi karena khawatir nanti sedekah orang, karena biasa orang Arab kayak begitu. Mereka sedekah simpan di jalan, nanti ada musafir lewat ambil. Karena Nabi SAW hati-hati. Kalau hadiah boleh, Nabi terima hadiah, tapi kalau sedekah tidak. Baik, apa bedanya sedekah sama hadiah? Kalau sedekah itu sesuatu yang diberikan oleh orang lain tanpa dasar apa-apa. Nggak ada kita buat. Hanya berlandaskan belas kasih dari orang. Karena mungkin kehidupan kita serba kekurangan, orang beri. Kayak namanya sedekah, sedekah. Nabi dan keturunannya haram untuk menerima. Allah haramkan Nabi dan keturunannya. Oke, kalau kita ngaku-ngaku keluarga Nabi alias berjulukan Habib, ya Habib Fulan, Habib Alan, boleh terima sedekah. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi Muhammad tapi terima itu, ini hati-hati, haram. Allah mengharamkan itu. Tapi kalau dia hadiah itu didapatkan dengan sesuatu yang memang dari jerih payah kita. Misalnya kita punya kontribusi besar bagi umat Islam, akhirnya orang memberikan hadiah, atau kita banyak membantu orang, mengedukasi orang, terus orang berikan kita sesuatu karena kehebatan dan jasa dan upaya kita. Ini namanya hadiah. Hadiah boleh, Nabi terima ini. Kalau orang biasa selain Nabi, keturunan Nabi juga, tapi Nabi Adam boleh. Kita ya, dikasih sedekah boleh. Ini tinggal kita aja mau terima atau tidak. Enggak terima enggak usah. Ya. Baik seperti itu. Baik, kemudian coba dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya bahwa kalau barang itu kecil, nilainya nilai yang sedikit di mata manusia secara umum, sesuai dengan kondisi dan tempat-tempat tertentu, maka hukumnya boleh langsung dikonsumsi tanpa diumumkan. Yang kedua kata beliau, wadhani at-tawal allati tamni'u min sigharis siba', yaitu binatang yang hilang, yang binatang ini bisa menjaga diri dari binatang buas yang kecil, alias binatang yang bisa menjaga diri. Binatang hilang, jumpa kita, hewan atau punya siapa ya, tapi kayaknya ada yang punya, nyasar, nggak tahu dari mana. Mungkin gerombolan bebek jalan tiba-tiba nyasar satu, kita nggak tahu siapa yang punya, karena hampir semua orang ternak bebek misalnya, atau ayam. Ini hewan-hewan yang apa namanya, atau kita contohkan dulu yang pertama beliau bahas di sini, hewan yang bisa menjaga diri dari min sigharis siba', dari binatang buas yang kecil. Binatang buas ya, kalau binatang buas yang besar biar unta pun dia sikat. Ya, binatang buas yang besar macam singa, ya, dia bisa membasmi segalanya. Tapi ini binatang buas yang kecil, patokannya min siba'is atau min sigharis siba'. Baik, kalau ada hewan yang dia bisa menjaga diri dari binatang buas,
Maka yang kayak begini kata beliau, kal ibl, semacam unta. Unta kan kalau jumpa anak singa, hewan buas kecil ya. Unta jumpa anak singa nggak bisa bikin apa-apa dengan unta yang besar. Falatum laku bil tiqati mutlaqah. Maka yang kayak begini tidak boleh dimiliki sama sekali dari orang yang menemukannya, nggak boleh. Paham ya? Hewan-hewan yang dia bisa menjaga diri. Paham? Hewan-hewan yang dia bisa menjaga diri. Bisa menjaga diri dalam artian bisa menjaga diri dan menyelamatkan diri dari hewan buas kecil. Kalau besar ya itu keluar dari ketentuan. Hewan buas kecil, dia bisa melindungi dirinya dari mara bahaya yang menyerang dia. Kayak unta kan bisa. Kemudian dia bisa melindungi dirinya dari kelaparan. Unta punya cadangan makanan. Makanya dijelaskan nanti oleh Nabi SAW dalam hadis. Hewan kayak begini nggak boleh dimanfaatkan sampai dia nanti jumpa sama tuannya sendiri. Itu bukan punya kita, biarkan aja dia. Ya, biarkan aja hewan tersebut. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya li hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wa fadalatul ibl, bagaimana kalau ada yang menemukan unta?" Misalnya di padang pasir. Kita aja kalau perjalanan Mekah Madinah di padang-padang pasir, perjalanan Mekah Madinah itu sepanjang jalan padang pasir, banyak unta-unta kita lihat di situ. Siapa yang punya itu unta-unta? Ada yang punya. Sebagian mungkin ada pengembalanya, sebagian tidak tahu milik siapa. Apakah boleh kita miliki? Maka Nabi SAW ditanya oleh sahabat ini, "Afdalatul ibl ya Rasulullah, bagaimana kalau ada yang menemukan unta?" Maka dijelaskan oleh sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, faghadiba Rasulullah. Nabi marah dengan itu. Ditanya ya. Lalu disebutkan hatta ihmarrat wajnata, sampai kedua pipi Nabi memerah, au ihmarra wajhuhu, atau wajah Nabi memerah. Tsumma qala malaka walaha, memangnya apa urusanmu dengan itu? Sahabat ini nanya ya, unta gimana kalau ditemukan? Kata Nabi apa? Malaka walaha, memangnya apa urusanmu dengan itu? Ya. Dalam riwayat lain disebutkan da'ha, tinggalkan, biarkan aja. Dalam hadis lengkapnya kata Nabi SAW, biarkan aja dia sampai dia jumpa dengan tuannya. Apa urusanmu dengan itu? Kau mau menyelamatkan dia untuk apa? Yang pertama, kau selamatkan dia hewan yang bisa menjaga diri. Binatang buas sekalipun menghantamnya, dia mampu membela diri. Unta besar, kuda, larinya kencang, dia bisa aman. Yang kedua, kalau kita khawatirkan, nanti kalau nggak dimiliki, bagaimana dengan makanannya? Mau kita urus pula sandang pangan pamannya. Ya, makanannya gimana, tempat tinggalnya bagaimana, pakaian, hewan nggak pakai pakaian ya. Nah, terus yang kayak begini bagaimana? Kata Nabi SAW, kalau kau khawatirkan itu, maka dia hewan yang mampu untuk mencari. Kuda nggak kita rawat pun dia bisa cari makan. Kalau ayam mati dia. Mungkin kalau dia hidup di tempat-tempat yang ada makanan di situ bisa dimakan, bisa. Kalau dia nyasar di hutan, nyasar di padang pasir, mau makan apa? Mati dia nanti, harus dimiliki cepat. Jelas ya? Maka Nabi merah wajahnya ketika ditanyakan tentang itu. Afdalatul ibn, bagaimana dengan orang yang menemukan unta? Kata Nabi, malaka wala, memangnya apa urusanmu? Biarkan aja dia sampai dia jumpa dengan tuannya. Kalau dia pun mati, itu bukan jadi milikmu dan bukan jadi urusanmu. Baik. Kemudian ma'asyiral ikhwan wal akhwat a'azzakumullah. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah kalau hewan itu adalah hewan yang enggak bisa menjaga diri. Yang bisa menjaga diri dia, semacam bebek, hewan kecil ya, kelinci, ya, kambing bisa menyelamatkan diri nggak? Kalau kambing diterkam singa, bisa nggak menyelamatkan diri? Nggak bisa. Kambing dengan serigala saja udah KO dia. Banyak kasus para sahabat memelihara serigala, memelihara kambing, diterkam dengan serigala. Maka kambing juga begitu. Kambing kalau hilang, jumpa kambing kita, ya, maka ini termasuk dari hewan yang boleh dimiliki. Kenapa? Karena kambing nggak bisa cari makan. Ya, dia nggak punya penyimpanan, bisa cari makan tapi nggak punya penyimpanan cadangan makanan sebagaimana unta. Ya, demikian pula kalau dia diterkam dengan binatang buas, dia nggak bisa menyelamatkan diri. Kambing ini hewan yang lemah ya. Makanya hal-hal yang seperti ini ditentukan oleh Nabi SAW. Nanti akan datang hadis lengkapnya menjelaskan tentang ini. Baik, yang ketiga kata beliau wazalik masih wazalik, yaitu yang ketiga apa yang selain itu.
Fayajuzu iltiqatuhu, yang selain itu maka boleh untuk diambil, wa yamlikuhu, boleh dimiliki, idza arafahu sanatan kamilah, selama sudah diumumkan 1 tahun. Jadi kalau itu benda berharga atau binatang yang memang dia adalah binatang yang harganya mahal, kemudian dia tidak boleh untuk dimiliki dengan seenaknya, semacam hewan yang bisa melindungi dirinya, semacam unta tadi, maka kalau kita temukan seperti ini, kita cari pemiliknya. Ya. Jadi kalau selain itu maka kita umumkan 1 tahun. Berarti kalau dapat uang yang berharga, semacam kita dapat uang 1 koper isinya 1 miliar atau isinya 100 juta, yang kayak begini kita cari pemiliknya. Kalau tidak dapat pemiliknya, maka kita simpan sampai 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah berputar, maka boleh dimanfaatkan. Kalau sudah dimanfaatkan baru muncul orangnya, selama indikasinya kuat, bukti-buktinya kuat bahwa itu adalah kepemilikan milik dia, maka kita harus mengembalikannya. Kita harus mengembalikan. Kalau dia nuntut, kalau hukum syariatnya tidak ada hukumnya. Kalau hukum syariat ya kita tanya hukum syariat, bukan hukum negara. Hukum syariatnya boleh dimanfaatkan halal. Kita tak perlu mengembalikan karena sudah lebih dari 1 tahun. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia menuntut, dia pergi ke pengadilan, maka hukum negara mungkin saja akan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang harus dikembalikan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kata beliau, wa an Zaid bin Khalid al-Juhani qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Fasa'alahu an luqatah. Orang ini nanya tentang barang temuan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'rif ifasaha. Kenali kantongnya. Kalau kau mendapati barang temuan, kenali kantongnya. Kau dapat apa? Barang temuan pakai kantongan apa? Kenali dulu ciri-cirinya, kata Nabi. Wa wika'aha, lalu kenali barang pengikatnya. Ya, barang yang mengkaitkannya. Mungkin dikatakan ya, ini terbuat dari kulit. Kantong-kantongnya terbuat dari kulit. Sementara kita kenal, nggak ada yang punya kayak begini kecuali sebulan. Nah, itu berarti ada indikasi. Atau kita dapat barang, kemudian tertulis labelnya di situ. Dapat koper tapi ada namanya Fulan bin Allan. Ya. Atau namanya siapa? Ya. Muhammad bin Abdullah misalnya. Makanya kayak begini, dikenali dulu ciri-cirinya. Kalau nggak tahu, ya, fa'arif hasanatan. Ya, kalau nggak tahu siapa, kita umumkan. Ciri-cirinya kita nggak paham, umumkan. Karena ini harta mahal, harta yang di mata manusia dia bernilai besar. Uang 1 koper ya, nggak ada ciri-cirinya, maka umumkan. Kalau yang mengumumkan ini adalah orang yang memiliki andil kuat, semacam pemerintah setempat, kepala desa, atau lurah misalnya, camat, bupati, ya, atau wali kota misalnya, gubernur, presiden, lebih parah lagi kalau uang memang banyak sekali ya. Makanya kayak begini umumkan 1 tahun. Fa in jaa sahibuha, kalau tiba-tiba datang, ya, kalau tiba-tiba datang sahibuha, orang yang memilikinya, maka kembalikan. Kalau selama 1 tahun itu dia umumkan, hari ini dia dapat tanggal 27 bulan 6 2026. Kalau dia dapat, nanti dia umumkan selama 1 tahun sampai 2028 atau 2027, karena ini 2026. Di tanggal yang sama, di bulan yang sama. Sudah genap 1 tahun, nggak ada, maka boleh langsung dikonsumsi hukum syariatnya. Tapi kalau misalnya orangnya datang sebelum diumumkan itu, kembalikan. Wa illa fasya'nuka biha. Jika memang dia tidak datang, maka itu urusanmu dengan harta itu, terserah. Artinya Nabi mengatakan itu jadi milikmu. Qala fadalatul ghanam, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mendapati kambing? Ghanam artinya kambing. Bagaimana kalau dia mendapati kambing ya Rasulullah? Qala hiya laka. Kambing ini termasuk hewan yang enggak bisa melindungi, kata Nabi. Makanya langsung menjadi milikmu. Jumpa kambing. Selama enggak ada indikasinya, paham ya? Jangan nanti kita paham bahwa di daerah Jalan Benteng Sumbopo ini dari ujung sampai ujung mungkin kita tahu yang mengembala kambing siapa. Lalu ada jumpa kambing, apalagi ada indikasinya. Kalau kambing peliharaan bapak itu biasanya ada tandanya ini. Dicet misalnya badannya angka berapa gitu, atau ada indikasi kepemilikan. Kalau itu pulangkan cepat, karena kita ini berbicara haknya orang. Ini luqatah, kalau memang nggak ada indikasi, nggak tahu milik siapa, baru boleh dimiliki.
bukan sengaja menyembunyikan indikasi, menyembunyikan bukti. Wah, ini ada kalungnya, cepat lepas supaya kita nggak akan menemukan pemiliknya. Nah, ini niat buruk namanya, mencuri kalau begitu namanya. Jelas ya, bisa dibedakan. Kadang-kadang orang-orang yang semacam itu ada ya. Mereka berdalih dengan hukum halal tentang syariat, padahal mereka menyembunyikan indikasi-indikasi bukti-bukti yang ada. Baik, maka kalau kambing silahkan langsung dimiliki, nggak apa-apa. Oh, begitu udah dipotong, udah dimakan, baru orangnya kecarian. Hukum syariatnya itu tidak perlu kita ganti. Hukum syariatnya, tapi kalau hukum negaranya tetap itu harus dikembalikan. Karena hukum negara dengan hukum syariat beda ya. Hukum syariat itu dari zaman Nabi sampai kiamat hancur alam semesta ini nggak berubah. Kalau hukum yang dibuat dengan negara pasti berubah-berubah dia tergantung sikon dan kondisi. Oh, ini nggak cocok lagi ganti undang-undangnya. Oh, ini udah nggak relevan lagi ganti. Hukum syariat enggak. Tetap zaman siapapun itu, makanya dia tetap seperti itu, relevan sampai akhir zaman. Kata Nabi SAW, kalau kambing hiyalaka au li akhika au lidhibi. Kalau kau dapat kambing nggak punya identitas kepemilikan, silakan itu menjadi milikmu atau milik saudaramu. Au lidhibi, atau dia menjadi milik serigala, karena serigala makan kambing. Banyak kasus serigala makan kambing. Dalam hadis ada sahabat yang dia menampar budaknya, gara-gara budaknya ini diperintahkan untuk budak wanita ya. Dia punya budak wanita, disuruh gembala kambing. Lalu dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, nama sahabat ini Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia punya budak wanita, dia perintahkan untuk gembala kambing. Tiba-tiba budaknya ini teledor, kambingnya dimakan oleh serigala. Marah Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, dia tampar wajahnya. Lalu dia ceritakan sama Nabi, ya Rasulullah gini, dia teledor, aku tampar wajahnya. Marah Nabi, kata Nabi, kenapa kau pukul orang? Ya, bawa dia ke sini, kata Nabi SAW. Maka ditanya Nabi SAW wanita ini, ya, Aina Allah, di mana Allah? Kata Nabi kepada budak wanita ini. Kata wanita ini, Allahu fis sama, Allah di atas langit. Lalu ditanya lagi, waman ana, siapa aku? Anta Rasulullah, kata dia, engkau Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia cepat, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Baik, ini menunjukkan bahwa ada serigala yang memakan domba. Ini dalil bukti aja. Sebenarnya heran kok bisa kambing sama serigala besarnya sama, kok bisa dia makan. Ya, itu dalilnya. Baik, kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, qala fadala al-ibl. Fadalatul ibl. Bagaimana kalau misalnya ada yang menemukan unta? Kalau tanya kambing silahkan langsung miliki. Tapi kalau ditanya unta, qala malaka wa malaha, kata Nabi, memangnya apa urusanmu? Ma'aha siqa'uha. Unta itu punya tempat penampungan air di perutnya. Wa hidha'uha. Dia punya sepatu. Artinya apa? Kakinya kuat berjalan, ada sepatunya. Taridul ma, dia bisa mencari di mana air untuk mencukupi kebutuhannya. Mungkin kau bilang, saya mau memilikinya supaya enggak terancam nyawanya. Kita katakan bahwa dia bisa mencari makanan untuk itu. Dan dia memiliki sepatu untuk melindungi dirinya. Dia pergi taridul ma untuk mencari air. Wa taqulu syajar, dia bisa memakan pepohonan hatta yalqaha rabbuha. Biarkan aja dia, kata Nabi, sampai dia jumpa dengan tuannya. Dah, kalau begitu enggak boleh. Itu bukan luqatah yang halal, bukan barang temuan yang halal. Unta enggak bisa. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya disebutkan sebagai dalil, ya, dalil hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim tadi. Kemudian di poin 408 di halaman 216 kata beliau, waltiqatul laqit wal qiyamu bihi fardhu kifayah. Adapun berkaitan dengan iltiqatul laqit, mendapati seorang laqit, anak yang dibuang oleh orang tuanya, anak temuan. Bagaimana hukum mengambil anak yang dibuang? Jumpa anak di tong sampah, jumpa anak di dalam peti, dihanyutkan di mana? Di sungai Jeneberang misalnya. Ya kan? Jumpa peti kita buka, kira harta karun, rupanya anak orang. Bagaimana? Kebetulan kita enggak punya anak. Wal qiyamu bihi, maka kalau kita menemukannya dan kita mau mengambilnya, fardhu kifayah, hukumnya fardhu kifayah. Tahu fardhu kifayah? Kewajiban yang tegak bagi sekelompok orang. Apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain.
Kalau satu kampung tidak ada yang mau melakukan itu, satu kampung dihukumi berdosa. Ini fardu kifayah namanya. Baik, adapun dalil yang menjelaskan bahwa dianjurkan bagi kita untuk mengambil anak temuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Sehingga membantu anak yang hilang dibuang orang tuanya, kita besarkan, kita rawat, ini kebaikan atau tidak? Kebaikan jelas. Apalagi kita didik anak ini menjadi seorang yang bermanfaat untuk agama dan kaum muslimin. Dia bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalil di dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah mengatakan, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang menghidupkan manusia, artinya dia membiarkan manusia yang harusnya mati tapi dia hidupkan. Semacam anak kecil yang dibuang orang tuanya, harusnya mati dia tapi kita selamatkan. Wa man ahyaha, Allah katakan, siapa yang menghidupkan manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka dia dihukumi telah menghidupkan semua manusia. Ini dalil masih satu rentetan dengan siapa yang membunuh jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ini dalilnya. Jadi dianjurkan bagi kita. Tinggal masalahnya kita yang temukan tapi kita nggak punya duit. Ini baru boleh kita untuk datang kepada pemerintah setempat. Kalau zaman Nabi datang kepada penguasa. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab diceritakan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an menanggung biaya pengurusan. Adapun yang ngurus silakan kau urus, yang dapat anak kecil tadi. Adapun yang menanggung, nanti yang menanggung kami pakai uang Baitul Mal, kata Umar bin Khattab. Baik, kalau kita yang jumpa tapi kita nggak punya biaya untuk membesarkan, bagaimana? Kita aja makan susah. Dijumpa lagi. Nah, kalau kita nggak mampu, kita bicarakan kepada orang-orang yang mampu. Mungkin ada saudara-saudara kita, siapa yang mampu untuk membiayai, atau ada yang mau ambil, silakan ambil, karena saya nggak mampu. Tapi kalau ada yang mengatakan, ya udah bapak aja yang urus, nanti biayanya kami yang tanggung sampai dia dewasa, nggak boleh, biar aja kita, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kemudian kata beliau di poin yang terakhir, fa in ta'addara baitul mal fa'ala man 'alima bihalih. Apabila baitul mal tidak bisa membiayai pembiayaan pengurusan anak yang ditemukan tadi, nggak bisa. Pemerintah juga bilang nggak ada biaya untuk itu, anggarannya nggak ada. Fa'ala man 'alima bihalih, maka wajib atas orang yang mengetahui keadaannya, maka wajib hukumnya untuk ta'awun. Ta'awun artinya tolong menolong. Mungkin masyarakat setempat mengumumkan ada anak yang ditemukan di kampung kita, sebagaimana terjadi di dalam hadis Sinin bin Jamilah radhiyallahu anhu, annahu wajada manbudan. Diceritakan dalam hadis Sinin bin Jamilah bahwa dia menemukan seorang anak yang manbudan, anak yang dibuang oleh orang tuanya. Jadi dibuang dalam banyak hal, karena menyembunyikan aib, mungkin ini perzinaan sehingga dibuang. Orang tuanya malu mungkin, atau takut miskin, dia buang. Atau kondisi hal yang lain. Pernah ditemukan anak buangan fi zamani Umar ibn Khattab, di zaman Umar bin Khattab, berarti Nabi dah mati, Abu Bakar dah meninggal. Karena saat itu yang jadi pemimpin negara adalah Umar. Qala, maka dikatakan kepada Umar, ji'tu bihi ila Umar ibn Khattab. Maka aku pun datang membawa anak itu kepada Umar bin Khattab. Faqala, kata Umar kepada orang yang membawa anak buangan tadi, ma hamalaka ala akhdhi hadhihi sanamah? Apa yang mendorongmu untuk membawa anak buangan ini? Maksudnya untuk mengambil. Apa yang motivasi, apa yang membuat engkau mau ngurus anak buangan kayak begini? Faqala, kata laki-laki ini, kata Sinin bin Jamilah, wajadtuha dha'i'ah fa akhadtuha. Aku dapati dia terlantar, kasihan, aku pun mengambilnya. Faqala lahu arifuhu, maka ada yang memiliki firasat kuat, arifuhu. Allahu a'lam maknanya apa ini, yang jelas mungkin yang diinginkan adalah orang yang berfirasat kuat, orang-orang yang berfirasat kuat tentang anak ini. Dikatakan, ya Amirul Mukminin, innahu rajulun salih. Kayaknya anak ini anak yang soleh.
Maksudnya bukan orang kafir, alias anak ini dari sangkaannya, dari zahirnya. Karena kadang ada ciri-ciri orang yang soleh itu ada. Orang yang memiliki firasat kuat, orang-orang yang soleh itu akan tahu mana orang-orang soleh. Ya, walaupun dia bukan memastikan perkara gaib ya. Tapi diceritakan demikian dalam hadis. Faqala lahu arifuh, orang yang mengenalnya semacam memiliki firasat kuat, dikatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, anak ini anak yang soleh. Faqala lahu Umar, akadzalik, kata Umar, benarkah? Qala na'am, kata orang ini, iya benar. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan, idhab fa huwa hurrun, ambillah dia, pergilah bawa dia, sesungguhnya dia itu merdeka, bukan budak. Jadi ditetapkan oleh penguasa, dia bukan budak. Jangan kau ambil, kau jadikan budak, bisa kau jual jadi harta, enggak. Nggak boleh ya menjual orang. Hukum asal seseorang merdeka, paham nih? Jangan dihukumi budak. Di masa dulu ya, zaman sekarang nggak ada perbudakan. Atau mungkin ada di beberapa negara yang mungkin masih mengadopsi hukum perbudakan, Allahu a'lam. Kita nggak tahu, di negara kita nggak ada, Arab Saudi juga nggak ada. Ya. Jadi jangan dapat anak, jangan dibilang oh ini jadikan budak aja. Kalau gitu kita bisa jual. Kalau dia perempuan bisa digauli kalau besar. Enggak. Manusia dihukumi asalnya merdeka. Maka diputuskan oleh Umar, idhab fahuwa hurrun. Pergilah bawa dia, dia merdeka ya, bukan budak. Jangan dimiliki, jangan dijual. Itu maksudnya. Walaka walauhu, engkau berhak untuk memeliharanya. Engkau jadi walinya. Engkau jadi apa? Walinya. Wa alaina nafqatuhu, dan kami akan menanggung nafkahnya dari Baitul Mal. Jadi ini keutamaan menolong orang. Demikian pula ini keutamaan untuk mendukung dan menghidupkan orang lain yang tidak mampu untuk membiayai kehidupannya. Kita kenal tetangga kita miskin, tapi dia orang yang soleh, bantu dia meneruskan kehidupannya. Kalau bisa bersinergi, kita sepakat, masyarakat setempat ya, ada beberapa tempat demikian keadaannya. Saya dapati ada orang-orang yang mereka memiliki andil ya untuk menyebarkan ilmu agama, namun mereka tidak memiliki kemampuan, keterbatasan untuk mencari dunia. Dia menafkahkan segala hidupnya untuk mengajarkan ilmu agama. Orang soleh, baik, ilmunya banyak. Maka masyarakat setempat bersinergi untuk membuatkan aturan. Bagaimana kalau kita di sini ada 100 kakak kartu keluarga, lalu setiap kartu keluarga akan diurut. Setiap beberapa pekan sekali kamu harus mengeluarkan makanan, diurut. Keluarkan makanan untuk dia. Tanggung kebutuhan makan minumnya, itu maksudnya. Gak usah kadar berlebih, yang penting dia bisa bernapas, tulang punggungnya tegak, dan dia bisa hidup menyebarkan agama. Itu bagus ya. Itu pahala jariyah itu. Kalau kita memberikan makanan lalu dimakan oleh orang yang soleh, lalu orang yang soleh ini tumbuh dengan makanan yang kita berikan, tumbuh di atas ketaatan, kemudian kita sebagai sang pemberi meninggal, maka setiap orang soleh ini beramal dengan daging yang tumbuh di atas ketaatan disebabkan makanan yang kita beri, kita akan dapatkan pahala itu. Luar biasa ini. Gimana kalau orang yang kita biayai dari kecil itu adalah orang yang akan jadi ustadz? Ini keutamaan sedekah yang berkembang. Maka sedekah itu boleh kepada siapa saja asalnya. Tapi sedekah itu coba kita berpikir untuk memberikannya kepada sesuatu yang bisa melahirkan maslahat yang berkembang. Ya, ada pengemis di jalanan, di lampu merah, kita kasih nggak apa-apa. Tapi kita nggak tahu uang itu dibelikan apa. Bisa jadi dibelikan lem box, dia ngelem. Naudzubillah. Atau dia beli rokok, dia merokok sampai apa? Berpenyakit di badannya gara-gara uang dari kita, dosanya kita dapat itu. Tapi coba kita melirik ke anak-anak di pondok pesantren, susah juga hidupnya mereka. Dan saya rasakan itu. Anak orang kaya pun kalau masuk pesantren jadi miskin dia. Jadi miskin, bapaknya aja yang kaya itu, anaknya miskin. Walaupun kirimannya 500.000, kirimannya 1 juta, 1 juta, tetap dia dikatakan miskin, fakir. Kenapa? Kebutuhannya banyak di situ. Ya. Oke. Kita lihat teman-teman kita yang masuk di pondok pesantren, banyak kirimannya, tapi tetap aja ya, kehidupan yang sederhana. Kenapa? Banyak pun duit terbatas, nggak bisa orang pergi ke mall, mau beli ini itu, nggak bisa, terbatas. Ya. Kenapa? Anak pesantren itu pandangan mereka dijaga, mereka nggak keluyuran di jalan-jalan luas, ngelihat wanita-wanita, hilang hafalan itu. Pergi ke mall, mendengarkan musik, tanpa disengaja, sedikit demi sedikit terbesit, titik hitam menjadilah hitam itu membatu, mengeras, membesar, membanyak, sehingga hati manusia itu susah untuk dinasehati. Itu maksiat itu kecil. Jangan sepelekan yang kecil-kecil, karena gunung yang besar itu berasal dari kumpulan kerikil-kerikil yang kecil.
Kata seorang ulama, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sepelekan yang kecil-kecil karena gunung yang besar itu berasal dari kumpulan kerikil-kerikil yang kecil. Ini jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selesai dalam permasalahan ini. Allahu a'lam. Baik, para jemaah yang bertanya, fadhil silakan. Ada pertanyaan? Ada yang mau cerita mungkin pernah dapat harta? Ya, silakan. Silakan. Apakah dosa membunuh tikus? Tidak. Tikus termasuk dari hewan fawasik. Kata Nabi SAW, bunuhlah hewan-hewan fawasik. Hewan-hewan perusak, pengganggu. Hewan-hewan yang membuat kita sebal dan kesal. Ya, kata orang Makassar, hewan-hewan yang buat abal lisih, ya. Bikin jengkel. Pakaian kita beli mahal, dia robek. Makanan kita baru dimasak, dia kotori, dia hancurkan. Oke, kayak begini, memang justru diperintahkan Nabi, bukan ditanya lagi apakah boleh membunuh tikus. Justru diperintahkan Nabi. Hewan-hewan yang dia fawasik, mengganggu. Pada asalnya hewan itu tidak dibunuh kalau dia tidak fawasik. Yang fawasik itu disebutkan Nabi ada beberapa, semacam tikus, ya, ular, kalajengking, ya, dan hewan-hewan yang merusak yang lain. Baik, tapi pada asalnya kalau hewan itu tidak mengganggu tidak kita bunuh. Kenapa? Hewan-hewan itu asalnya berzikir kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra sebagai dalilnya bahwa semua itu berzikir kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian enggak paham. Mereka bertasbih kepada Allah, kalian tidak paham apa tasbih mereka. Kalian tidak paham itu. Kita enggak paham lah gimana bicara tikus itu dia bertasbih, kita enggak tahu. Tapi Nabi suruh perintah bunuh itu karena mengganggu dia. Resahkan, ya. Tapi kalau semut kalau dia mengganggu bunuh. Tapi kalau dia tidak mengganggu jangan kita ganggu. Sengaja kita bakar lubangnya kalau dia enggak mengganggu kita. Apalagi membunuh dengan dibakar. Membakar itu ada haditsnya, ya, dilarang seorang itu membakar makhluk Allah, membunuh hewan dengan cara dibakar. Itu merupakan haknya Allah untuk membakar. Manusia dilarang. Hadits khusus menjelaskan itu. Tidak boleh membunuh dengan membakar. Membunuh dengan cara tidak menyiksa selain itu. Membunuh tikus sekalipun andai kata pun diperintahkan oleh Nabi, walaupun benar memang Nabi perintahkan, bukan dengan cara disiksa. Ditangkap dengan lem, digunting kakinya satu, biarkan setengah jam sampai merintih kesakitan dia, masih mau kok, gunting lagi satu. Kan? Sebagaimana yang banyak kita dapati, ada yang disiramnya minyak tanah, dinyalakannya api, sambil lari-lari tikus itu terbakar. Boleh. Itu menyiksa namanya. Bunuh dengan pukulan yang tidak menyiksa. Satu kali hempasan, mati dia. Langsung hantam kepalanya. Jangan ekornya. Tersiksa dia. Tikus ekornya dihantam. Nggak ada rasanya. Ekornya tersiksa dia. Sakit tapi tidak mati dengan itu. Ya baik, kalau untuk memberikan air panas juga ini sesuatu yang tidak tepat, ya. Jangan. Termasuk bermakna, itu semakna dengan membakar, ya. Menyiram dengan air panas. Jangan. Dijauhi hal-hal yang seperti ini. Lebih baiknya kita masukkan dia di dalam plastik atau di dalam karung, kita hantamkan ke tembok satu kali. Diracun tidak menyiksa, itu boleh. Ya, kalau bisa cari racun-racun yang dia itu mati di tempat yang tidak memberikan efek gangguan kepada orang. Hati-hati. Kalau kita meracun, kadang ada racun-racun yang kadang dia mati nggak tahu mati di mana. Tikusnya di rumah kita racun, tapi matinya di rumah tetangga kita. Siapa yang terganggu? Tetangga kita. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Ada zaman sekarang racun tikus yang yang dia itu kehausan jadinya. Jadi dia matinya mencari tempat-tempat yang ada airnya, pergi ke got, matinya di situ, enggak ganggu orang. Kalau kita racuni di rumah kita, matinya kadang juga matinya di pelafon. Nah, pelafon yang mana kita nggak tahu kan, nggak mungkin bongkar satu rumah, ya. Cari di mana tikusnya ini. Nah. Yang mana itu? Hewan sejenis laba-laba. Laba-labanya atau sejenis laba-laba? Laba-labanya. Laba-laba kalau mengganggu, nggak apa-apa dibunuh. Iya, dimusnahkan terus. Mengganggu, ya. Mengganggu. Asalnya dia nggak dibunuh. Ya, laba-laba itu asalnya nggak dibunuh. Kenapa dia? Asalnya
Kalau dia tidak mengganggu. Tapi kalau dia mengganggu, maka tidak apa-apa. Kita musnahkan. Jangan disiksa ya. Dapat laba-laba besar, copot kakinya satu-satu. Ini menyiksa, tidak boleh. Baik, ada lagi? Pertanyaannya belum ada yang sesuai materi. Silakan Pak Haji. Iya, kepiting, mematikan kepiting ya. Mematikan kepiting. Ada yang hidup-hidup dimasukkan di kulkas. Di kulkas itu langsung mati atau tersiksa? Iya, kalau langsung dimasak, langsung direbus, sama lah kayak masuk di kulkas. Langsung freezer. Dingin-dingin tiba-tiba sampai dia mati. Tersiksa nggak itu? Gimana kita dimasukkan freezer sampai mati? Hah? Gimana kalau kita dimasukkan freezer sampai mati? Tersiksa nggak itu? Pilih mana? Disembelih langsung mati atau masuk freezer sampai mati? Kalau kita bilang pilih disembelih sampai mati. Ya. Maka cari cara, walaupun ya hal ini banyak dilakukan orang, tapi kita sebagai muslim rahmat. Rahmat itu kata Nabi SAW, ya, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Kepada manusia berbuat ihsan, kepada binatang berbuat ihsan, berbuat baik maksudnya. Coba pikir secara analogi kita, secara rasionalisasi kita, gimana kira-kira secara akal kita, menyiksa nggak itu? Kalau kita secara lumrah memikirkan, kayaknya tersiksa ini. Masukin kulkas sampai mati, masukin langsung terbakar ya di air panas. Maka bunuh aja dulu. Pukul kepalanya baru rebus sehingga dia mati dengan pukulan seketika, dia akan tersiksa, baru kita masak. Bismillah itu untuk mengawali segala sesuatu yang ada makna kebaikan. Silakan. Boleh. Tidak masalah bismillah, karena bismillah itu sesuatu yang memang diawali. Nabi SAW mengawali segala perkara yang di dalamnya ada kebaikan dengan bismillah. Ya, kalau kita menganggap itu adalah sesuatu kebaikan, bismillah. Tapi kalau rokok, bismillah. Rokok ya, itu enggak jadi halal walaupun diawali dengan bismillah. Dengan balok juga, minuman keras. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar itu zikir sebagai bentuk pengagungan. Ya, tidak masalah selama kita tidak menjadikan itu sebagai doa untuk membunuh, menyelisihi dengan hal yang dilakukan Nabi. Kalau Nabi menyembelih hewan kurban, wa yusammi wa yukabbir. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW memulai dengan membaca tasmiyah bismillah wa yukabbir dan mengucapkan Allahu Akbar. Itu dalam menyembelih khusus. Kalau kita mau membunuh hewan, misalnya mau membunuh tikus, bismillah ya Allahu Akbar. Sekali-sekali boleh, tapi kalau kita anggap bahwa bismillah ya Allahu Akbar itu doa khusus untuk membunuh, nggak boleh, karena nggak ada dalilnya. Itu sekali-sekali aja boleh. Kenapa? Kita mengagungkan Allah, mengucapkan zikir, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Oke, apa? Dibakar. Ya baik, dijauhi ya hal-hal seperti ini. Karena dia menyiksa ya, dibakar itu menyiksa dia. Nggak mati langsung, bulunya dulu terbakar. Di sawah. Tangkap aja kalau di sawah, di padi-padi ya. Tangkap. Kalau mampu kita ambil kayu, pukulkan langsung. Kalau kita dapat, masukkan di karung, hantamkan dia ke tembok atau ambil batu langsung hantam. Supaya dia nggak tersiksa. Jangan langsung dihantam, nanti percikan yang mengenai orang. Makanya tadi katakan masukkan di plastik. Seperti itu. Ada yang tikus itu pakai lem tikus, begitu lengket langsung dia biarkan, dia buang aja di tong sampah. Belum mati tikusnya. Hantam dulu, matikan dia, baru dibuang. Jangan dibiarkan. Pernah dapatnya begitu ya? Pernah dapatnya begitu? Tikus lengket di lem, dibiarkan aja. Gak bakal mati dia itu. Berarti dia mati bukan karena dilem, mati karena kelaparan dia. Karena dia sudah terlem, tidak bisa jalan. Hah? Langsung buang di jalanan, belum tentu mati dia. Yang sampai mati di jalan gara-gara kepanasan. Ya, bukan karena dilindas orang. Andai kata pun mau kita matikan, udah pasti Ustaz, dilindas orang itu berdosa juga kita. Kenapa? Kita meletakkan gangguan di jalanan. Ini nggak boleh. Meletakkan gangguan di jalanan kaum muslimin nggak boleh. Membuang tikus di jalan nggak boleh. Haram hukumnya. Itu dosa besar. Di tempat jalannya orang kita buang kotoran, buang najis, buang sampah, nggak boleh. Nah, kita katakan orang yang buang bangkai tikus di jalanan, bangkai kucing di jalan, ini berdosa hukumnya, nggak boleh. Kenapa? Mengganggu orang. Oh, masyarakat nggak terganggu kok, karena itu sudah bagian dari kebiasaan orang. Iya, kebiasaan orang yang tidak beradab dan tidak beretika. Masa mau kita contoh?
gali aja lubang sedikit, kubur. Bagi orang yang bukan dia yang berbuat, tapi dia dapati, kemudian dia ingin berbuat baik kepada keumuman orang, banyak orang, maka dia gali lubang, masukkan. Itu bentuk berbuat baik. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.